Halo bro, sis, mas, mbak, bapak, ibu, om, tante, simbah, eyang, dan tentunya sahabat ziarah budaya dimanapun Anda berada. Di video kali ini, tim Suketi Keban akan berbincang ngobrol santai dengan Pak Bambang Eka yang sering dipanggil Yang Bib. Bagi yang belum tahu, Yang Bib ini adalah pencerita relief Candi Borobudur. Tapi literaturnya bukan cuma Candi Borobudur aja loh ya, banyak pokoknya. Nah, pernah denger belum kalau di Candi Mendut itu ada Tom and Jerry? Serius? Ya wis, langsung simak aja video berikut ya. Let's go. Mendut, Pawon, Borobudur itu adalah satu garis linear. Memang di Borobudur itu ada Karma Wibangga, ada Jatak. Ternyata relief kucing dan tikus ini adalah inspirasi utama MGM untuk membuat Tom and Jerry. Gini yang ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Jadi ada bahasanya cucu-cucu itu bertanya. Iya. Kalau di Borobudur itu kan jelas ada cerita Jataka dan sebagainya sampai Avadana. Iya. Nah kira-kira ada nggak kalau di persamaan satu contoh di Candi Mendut tentang Jataka atau apalah gitu? Iya. Terima kasih Mas Afik. Jadi memang ada kaitan antara Candi Mendut dengan Candi Borobudur, bahkan Candi Pawon ya. Candi Pawon, Mendut, ya. Pawon, Borobudur itu adalah satu garis linear. Dan itu memang satu rangkaian ritual. Berdoa, menyucikan diri, belajar. Oh gitu. Nah, di Mendut kita itu berdoa. Di Pawon kita itu membersihkan diri. Di Borobudur itu kita belajar. Sebelum belajar harus membersihkan diri. Sebelum membersihkan diri kita harus terlibat dalam meditasi dan doa. Nah, kalau soal cerita, memang di Borobudur itu ada Karma Wibangga, ada Jataka, Awadana, Lalita Vistara, dan Gandavyuha. Tapi kalau di Mendut itu hanya ada Jataka, bahkan ada sumber cerita lain dari agama Hindu, yakni Pancatantra atau cerita tantri. Oh gitu. Jadi di Mendut sendiri itu yang pernah saya kenalkan sama Eyang itu berkaitan dengan angsa menerbangkan kura-kura. Nah, itu masuknya apa itu? Kalau itu ada di Sutta Pitaka Jataka. Jataka. Lengkapnya nama bukunya adalah Sutta Pitaka Kudaka Nikaya Jataka. Ada di situ. Ya. Sepasang angsa menerbangkan kura-kura. Tapi itu di Borobudur nggak ada yang ya? Nggak ada. Hanya ada di Mendut. Jadi apa yang direliefkan di Mendut tidak ada di Borobudur, dan sebaliknya yang ada di Borobudur tidak ada di Mendut. Hanya sering orang itu salah menempatkan saja. Melihatnya, mendengarnya cerita Mendut, dicarinya di Borobudur. Ya nggak ketemu. Salah kamar. Tapi terkait ya? Terkait. Jadi kalau contoh gampangnya, kalau Mendut itu adalah olah meditasi. Ya. Kalau Pawon itu adalah pembakaran diri. Namanya kan Frajanala. Berarti pembakaran. Ya, Frajanala itu sekarang jadi dusunnya Brojonalan. Ya, itu adalah tempat orang membakar diri. Membakar diri bukan membunuh diri, tapi move on. Tempat orang bertobat, ya. Di Mendut itu ada yang luar biasa, tapi nanti ceritanya lain kali. Di sana itu ada patung terbesar di dunia. Apa itu ya? Patung Buddha Wairocana. Di Mendut itu tidak ada duanya di dunia. Patung paling besar yang dibuat dari sebuah batu utuh, tingginya 3 meter. Nah, ada itu di tengah, lalu di kiri itu melambangkan bodhisattva yang menekankan
hati, yang di sebelah kanan lebih menekankan pikiran. Oke. Nah, tapi kita kembali ke Jataka tadi ya. Ya. Kisah sepasang angsa menerbangkan kura-kura ini sebenarnya adalah sebuah ajaran untuk seorang raja. Karena Sang Buddha saat itu mendapat berbagai masukan bahwa raja itu kalau sudah ngomong nggak bisa dihentikan. Maka ada cerita kura-kura yang cerewet. Ya. Ya. Kisahnya kan ada sepasang angsa yang bersahabat dengan seekor kura-kura. Angsa ini baik hati mau bersahabat karena kura-kura ini selalu dijauhi oleh teman-temannya yang lain. Karena begitu dia mendekat mesti ngomong melulu. Nah, terus suatu saat ada kesulitan di mana pada musim kemarau airnya surut. Semakin surut pasti semakin sulit bagi kura-kura untuk mencari makan. Tidak untuk bangau. Karena bangau atau angsa itu memiliki kecepatan sekitar 60 km Itu terbang per jam. Jadi lapar sebentar nyari tempat lain. Kura-kura berapa tahun ya berangkat itu. Nah, akhirnya kura-kura itu minta tolong kepada sepasang angsa ini untuk diterbangkan supaya dia juga menikmati makanan-makanan yang segar di danau yang lain. Danau yang airnya itu masih banyak. Wah, stok airnya masih banyak, tumbuhan masih rimbun, binatang-binatang yang jadi makanan kura-kura juga masih banyak, stok banyak. Sumber makanan untuk kura-kura. Lalu bagaimana saya harus menerbangkan? Mudah saja, nanti kalian mencengkeram ranting, saya akan menggigit di tengah. Bagus. Tapi kamu jangan ngomong nanti selama terbang. Apapun yang terjadi di bawah, tutup mulut. Oke. Aku memang suka ngomong, tapi ketika aku harus berhenti bicara, aku juga bisa, kata si kura-kura. Oke, diterbangkan. Nah, kura-kura itu oleh sepasang angsa. Di bawah itu banyak komentar dari manusia sampai ada sepasang serigala yang mengomentari. Ada yang memuji, ketika dipuji masih diem. Ketika ada sepasang serigala di situ yang mengatakan, keren. Ya. Ada kura-kura diterbangkan sepasang angsa. Lalu temennya, yakni serigala yang, itu bukan kura-kura, itu tai kerbau. Jangan dibawa pulang oleh angsa untuk oleh-oleh anaknya. Mangkel. Dia akan jawab. Emosi dia. Dia akan, gila aku disebut apa? Tai kerbau. Dia akan mengatakan, aku kura-kura. Baru, terus dia pecah. Dimakan oleh serigala. Nah, disitulah Sang Buddha berkesempatan ngajarin si raja. Ngomong itu penting, tapi cerewet jangan. Nah, sejak itu sang raja mulai bisa mengatur diri, mana yang penting diomongkan, mana yang tidak juga tidak usah diomongkan. Itu ceritanya. Tapi sebenarnya benang merahnya di situ ya, pesan moralnya di situ ya. Iya, sebetulnya cerita-cerita itu selalu ada awal, ada akhir, ada pesan. Tapi menarik juga itu ya. Nah, tapi jika saya jadi ingat ya, ada cerita yang menggambarkan tikus kayak itu namanya kucing. Tikus cerdik sama kucing culas. Apa itu Jataka? Itu Jataka atau apa ya? Kalau kucing culas dan tikus yang cerdas ini lebih ke tantri atau pancatantra. Bukan Jataka ya? Bukan Jataka. Paling tidak sementara ini saya belum menemukan sumbernya di Jataka. Mungkin pada kesempatan lain bisalah saja menemukan. Tapi banyak yang mengakui bahwa itu tantri. Dan ini kehebatan Candi Mendut dan juga Buddha saat itu. Itu juga ada di Candi Mendut itu? Ada. Ada. Jadi untuk dua candi, yang Candi Buddha ya, Candi Mendut dan Candi Sojiwan itu mengadopsi juga cerita-cerita Hindu. Gitu. Ya, di Sojiwan banyak. Nanti suatu saat kita
Ya. sama ke sana ya. Oke, jadi ada Jataka, ada Pancatantra. Pancatantra. Nah, kebetulan yang kucing dan tikus Itu, itu ya. sumbernya Tantri. Oh, kan. Nah, kisahnya sederhana sebetulnya, tapi ini menjadi luar biasa, ya. Karena ada sesuatu ya, nanti saya utarakan. Jadi saat itu kucing itu sebetulnya lapar, ya, ingin makan tikus. Ya. Tapi kayaknya kalau nangkap satu, yang lain mesti lari. Gitu. Bagaimana sekarang caranya saya bisa menangkap mereka dengan mudah? Tikus itu diperdaya, di PHP, ya kan? Oke, kucing itu datang lalu dia mengatakan dengan sapaan yang manis, ya. Halo adik-adik tikus, kabar baik kan? Mikir itu tikus-tikus, tumben kok baik, ya. Oke, ya luar biasa kata tikus-tikus itu, ya. Akhirnya sore itu pisah, ya. Mengucapkan selamat tinggal si kucing, lalu si tikus mengucapkan selamat jalan, bersahabat. Besok pagi kembali lagi, tapi ternyata sorot matanya sudah beda. Sorot mata yang culas. Dari kucing. Dia pengen menerkam tapi ini bukan saatnya. Gitu. Nunggu momen nih. Nunggu momen yang bagus sehingga semua bisa dimakan. Iya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Melihat sorot matanya, mendengarkan dengus nafasnya, gitu. Ini kayaknya nggak beres kawan-kawan. Punya Ya pasti ini punya ada sesuatu. ada udang di balik batu ini. Oke, akhirnya mereka sepakat. Oke, kita sekarang usulkan supaya besok kalau dia kesini dia berpenampilan lebih keren. Kalau dia kan bercerita orang baik, dia sekarang jadi pendeta dan lain-lain. Betul, esoknya kembali. Lalu tikus-tikus itu mengatakan, Om, kurang keren kalau hanya begitu. Cobalah bawa lonceng. Itu mesti lebih persis pendeta gitu. Akhirnya, aduh aku nggak punya lonceng. Kami punya kok. Akhirnya si siapa? Si tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu memakaikanlah lonceng di tubuh si kucing. Sore itu pergi. Besok dia sudah sangat kelaparan, akan menerkam tikus-tikus itu. Dia datang, tapi loncengnya keburu berbunyi. Tikusnya lari. Oh, itu ceritanya. Iya, ceritanya. Jadi di situ memesankan kepada kita memang kecerdikan itu bisa untuk mengatasi masalah. Wah, kalau jadi itu jadi ingat ini ya. Apa? Kayak film anak-anak itu ya. Oh, ya, Tom and Jerry itu. Ya. Ini sebenarnya apa? Saya kira-kira mungkin dari situ juga. Nah, ini ada. Apakah ada kaitannya? Apakah itu ya kaitannya? Itulah. Ada. Ternyata relief kucing dan tikus ini adalah inspirasi utama MGM untuk membuat Tom and Jerry. Inspirasi utama MGM untuk membuat Tom and Jerry. Sebuah relief yang bisa jadi ribuan sekor. Jadi kisahnya MGM itu didirikan tahun 1924. Ya. Kemudian mereka untuk memilih topik, mereka tuh survei ke seluruh dunia. Selama 8 tahun. Nggak tanggung-tanggung. Kalau kita buat film paling setengah jam sebenarnya ya kan. Itu 8 tahun. Akhirnya tim survei itu menemukan kisah di perpustakaan Universitas Leiden yang juga berfungsi sebagai museum di sana. Belanda ya? Belanda. Gitu. Nah, langsung disontek hidup-hidup oleh si surveyor MGM. Dilaporkan ke kantor pusat, semua setuju, lalu menampakkan Tom and Jerry yang selalu melahirkan masalah. Iya. Sama persis. Kadang-kadang akur. Iya, itu kan begitu. Gitu. Ya, kadang-kadang begitu. Itu sumbernya memang dari relief Candi Mendut. Ya, pihak MGM juga sudah mengakui produksi pertamanya itu bersamaan dengan film Charlie Chaplin. Oh iya. Ya. Film bisu. Ya, itu diproduksi sampai sekitar awal 50, berhenti lagi sekitar tahun 67 kesian, diproduksi lagi sampai sekarang.
sepanel relief Candi Mendut membuat orang kaya se-Amerika. Ya, nah, kapan kita kaya dari relief itu? Ya, Tapi anehnya ya ironis ya, mungkin bukan aneh ya. Tapi ironisnya itu malah kita sendiri mah nggak tahu. ya, itu bisa dimaklumi. Sang pemilik cerita. Ya. Kita punya mah ada TV. Ya, memang itu harus kita akui, mereka, maaf, kolonial itu memang betul-betul ya boleh dibilang mengaburkan kisah-kisah itu supaya tidak menoleh ke situ. Itu ada tujuan politis seperti itu, ada tujuan sosial juga ada, tapi yang jelas itu sudah terjadi. Hanya sekarang ini ya untung tidak dibawa itu ya reliefnya ya. Artinya dibawa ceritanya. Mari kita sekarang mengembangkan. Ya. Contohnya di mana-mana sudah dibuat cerita. Iya. Kita punya 1460 panel cerita di Candi Borobudur. Yang total ceritanya ada 2672, tapi yang 1212 kan dekoratif. Di Candi Mendut ada 31 panel cerita. Di Candi Sojiwan ada 20. Itu dari 31 itu satu sudah membuat orang Amerika kaya. Ya. Belum deh semuanya ya, Mas. Kalau semua itu diangkat itu kan sangat luar biasa gitu. Yang 30 biarlah untuk kekayaan kita sebagai cagar budaya. Tapi ini mungkin gini, Mas. Ini waktunya apa ya, generasi kita ya, teman-teman kan ini era digital kan. Bahwa itu bisa loh diambil apa cerita-cerita itu dalam bentuk animasi kan gitu ya, kan. Sangat bisa. Jangan-jangan Unyil itu juga cerita dari Borobudur. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya tuh. Bisa jadi. Makanya perlu penelitian sama yang biar kita jalan-jalan di sana, kita survei. Ya. Saya siap mendampingi Anda dan juga teman-teman muda di seluruh muka bumi lah. Ya, muka bumi siap. Kalau saya kan harapan saya semoga semua makhluk berbahagia. Iya, bijak ya. Nah, ya. Oke. Bijak. Gitu loh Mas ya. Oke. Nah, terima kasih. Terima kasih.